Nah, bagi Terus? kami, ya kan, kenapa Tuhan itu turun, apa Roh Kudus itu turun ke bumi kan gitu, untuk menyatakan bahwa dialah Tuhan satu-satunya gitu loh. Makanya Siapa Tuhan satu-satunya ya itu? Yesus lah gitu. Oke, janji ya. Dengar dulu, aku belum Kok selesai. apakah Jangan kau dulu. berani? Oke, Dengar dulu apakah kau saya. berani berjanji, Lama toh? sekali aku lihat Kak Paro, belum sih aku ngomong. Yaudah silakan. Jadi kan, supaya orang itu tahu gitu loh, orang Kristen itu tahu siapa nama Tuhannya gitu. Maka Oke. dinamailah dia Yesus kan gitu. Ya, oke. Oke. Apakah Ito berani berjanji bahwasanya Tuhan itu cuma Yesus dan tidak ada Tuhan lain selain Yesus? Ya iyalah, gak ada lagi selain dia, memang Oke, cuma katakan. Tuhan Yesus. Katakan sekarang. Aku berjanji bilang, Tuhanku cuma Yesus dan tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Coba katakan. Apa ya aku memang itu cuma satu-satunya. Coba katakan, buktikan. Iya, saya berjanji. Aku berani mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus. Allah. Satu-satunya Oke, Tuhan. satu ya. Oke, sekarang saya tanya. Saya Nah, tanya, Roh Kudus itu Tuhan bukan? itu tadi Roh Kudus itulah yang turun ke bumi ini. Saya Maka tanya, berilah Roh nama Kudus dia itu Tuhan bukan? Yesus. Gitu. Makanya Dia jawab saja. Nah, Roh Kudus itu Tuhan bukan? ya Tuhan lah. Berarti ada dua Tuhan kau. Makanya dia Baru itu kau berjanji udah kau bantah janji kau. Baru berjanji kau udah kau langgar janji kau. Makanya gak bisa pegang cakap kalian, gak bisa. Oh, yang nggak paham Paro. Udah dua Tuhan kau. Tadi terpilih jadi satu. Oke, sekarang gini. Kau berani nggak berjanji Tuhan kau cuman Yesus dan juga Roh Kudus? Berani nggak? Udah aku bilang tadi, ya memang cuma satu nama-nama Tuhan yang ada di muka bumi ini, yaitu namanya Yesus. Oke, berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Udah dibilang dia itu kan adanya dari Roh Kudus gitu loh. Bunda Oh, Maria, berarti Yesus itu Tuhan, adalah Roh Kudus yang jadi manusia. Gitu. Oh, berarti Yesus itu adalah Roh Kudus yang jadi manusia. Iya, berarti Yesus itu adalah Roh Kudus yang jadi manusia. Itulah bedanya kita Paro dengan Tuhan Yesus. Dah. Makanya saya tanya Dinda. Kalau Tuhan Yesus Dinda, enggak. Dia lahir bukan iya, karena Dinda, marke. Iya, saya tanya. Berarti Roh Kudus ini adalah berarti Yesus ini adalah Roh Kudus yang jadi manusia. Benar? Ya, lahir dari manusia. Oke, benar. Oke. Berarti berdasarkan Matius 1 nomor 18, yang menjadikan Maria hamil adalah Yesus. Matius 1:18, Maria hamil dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Yesus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yesus. Yesus ini anak siapa? Anak Maria. Berarti Tuhanku adalah anakku. Anakku telah menjadikan aku hamil. Maka muncul pertanyaan, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak? Ayo jawab. Jadi gimana lah si Maryam itu bisa dia hamil? Ya itu atas kehendak Allah. Ya udah, ketika itu Maryam hamil, dengar dulu. Ketika Maryam hamil, Allah itu tak masuk ke dalam rahim Maria. Yang dilahirkannya itu Isa, bukan Allah. Beda sama kamu. Ketika Roh Kudus menjadikan Maria hamil, ternyata Roh Kudus itu adalah Yesus yang di dalam kandungan Maria. Begitu melahirkan Maria, jebret lahir Yesus. Yesus ini ternyata adalah Roh Kudus. Sementara Matius 1:18 yang menjadikan Maria hamil adalah Roh Kudus. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa? Anaknya sendiri. Maria. Jadi kayak mana ceritanya? Bisa. Ya begitu ceritanya, itu hampir sama toh, dari yang namanya dari Allah. Ya itu kan Allah itu menurunkan Roh Kudusnya gitu loh. Oke. Allah menurunkan Roh Kudusnya. Maka supaya orang tahu bahwa nama Tuhannya itu karena sebegitu banyaknya manggil Tuhan di muka bumi ini ya kan. Yang nyembah-nyembah yang di kayu-kayu itu pun kan Tuhan yang dipanggil. Jadi biar kita bisa berarti gitu loh. Gini aja Dinda. Berarti ya, Yesus lah berikan namanya. Namailah dia Yesus, kan itu dibilang.
Iya, tapi dalam Lukas 1 nomor 31 itu dia Kalau manusia. kalian nggak tahu Tuhan kalian kan kalian nggak tahu loh. Apa nama Oh, ngapain tahu tuh? nggak tahu. Ngapain kau Berarti tahu kalian Tuhan, sama wujud dengan Tuhanmu kalau Tuhan-Tuhan ujung-ujungnya yang babak lain. belur? Tuhanmu berwujud dalam diri Yesus, menjadi manusia, babak belur, hidup menderita. Matius 21:18 kelaparan. Itulah yang kan? diajarkan Berakhir kepada babak belur. kita, Faro. Ya enggak aja. Masa Tuhan Tahu babak nggak belur yang itu? dimaksud di situ? Kita diajarkan untuk menyalipkan kedagingan. Itu loh. Ibaratnya kau tadi kan Di Faro, mana? nafsumu Di mana Yesus? apa itu? Kau salibkanlah itu. Kau Di kurangilah mana tertulis? nafsumu Di tadi. mana datanya? Di Itu mana maksud datanya daripada Yesus perkataan mengatakan itu, menyalibkan kedagingan? salibkan. Gitu loh. Iya, di mana datanya? Oh, data apa yang kau cari? Itu nggak perlu Iya, kau di mana data. datanya? Itu makna daripada perkataan, daripada firman itu, gitu loh. Nah, diam dulu. Ini Edis yang benar nggak ini? Ya, ini tengok nih. Edis benar nggak nih? Kita cek dulu. Bukan. Bukan ini. Halo. Halo, Edis. Kenapa? Bukan. Kasih Adi. Palsu ini. Islam Kristen? Kristen. Nah, ini teman-teman ya, Edis KW ini nggak apa-apa lah. Oke, adik Edis, ya. Kalau kau mau berdiskusi kepada Bang Faruk, kuizinkan kau bertanya. Ya. Iya. Kalau kau mau membantah jawabanku dengan saling adu argumen, silakan kamu on cam. Ngapain on cam? Oke, kalau kamu tak mau untuk on cam, tak mampu untuk on cam, kamu kasih dua pilihan. Kita membahas tema atau kau bertanya setelah itu turun. Yang ada itu bahas tema. Yang ada itu. Oke, kita bahas tema ya. Nah, Temaku ini berdasarkan Ayub 27 nomor 3. Kita baca ya, Ayub 27 nomor 3. tentang apa dia? Kita baca. ini Di situ tertuliskan, selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Sekarang saya tanya, ngapain roh Tuhanmu di lubang hidung? Kau harus paham. Kau harus paham arti dari. Kok baca setengah-tengah. Kau baca Jangan itu kamu. dari Kalau atas. kau Itu mau kan ada membaca dari ayat perikopnya. 1 sampai 100 Tentang silakan. apa. Itu Ayub itu Kau tentang silakan apa. baca dari Dia ayat kan 1 sedang sampai 100 diuji silakan. pada saat itu. Yang pastinya aku bertanya, ya, Iya, kan aku ngapain bilang. roh Tuhan kau di dalam lubang hidung? Silakan. Itu kan ada artinya. Itu perumpamaan bisa jadi. Perumpama. Iya. Iyalah. Daripada Dia kan kalian tersudutkan setan kok perumpamaan. minat itu. Ya Enggak di udah, hadis kalian suka itu lebih kau parah. dah. Kayak Masa ginilah setan kualitasnya setiap Edis kan. hari Kayak gini nginap di kualitasnya hidung Edis kalian. kan. Mana? Kayak gini kualitasnya. Loh, Oke, itu lebih kalau kau parah itu. katakan itu perumpamaan, Nah, iya dengar dulu. Kalau kau katakan itu perumpamaan, kayak sekarang kau kau jawab. tadi yang kau bilang Ya, Yesus tadi di dalam mulai- perumpamaan apa kau itu, bilang tadi mengandung enggak? dalam perumpamaan itu, Maria ngapain Tuhan kau mengandung. di lubang hidung? Kau itu aja nggak paham arti masa Yesus yang Loh, kok yang lompat ngapai lagi si kau tadi Maria. bahas tema. Kau itu nggak paham dari situ. Lompat kita. Enggak. Lompat lagi, nggak usah bahas tema lagi, membahas Maria kita. Kau itu harus pahami dulu. Kau pikirkan yang kau omongin. Lu. Satu lagi lah, coy. Kau pikirkan yang kau omongin dulu, baru kau tanya ke aku. Ya sudah kan di dalam Ayub 27 nomor 3 dikatakan. Ya, Iya, selama kau baca. roh Tuhan ada di dalam lubang hidungku. Ku tanya, ngapain roh Tuhanmu di lubang hidung? Hah? Itu kan tentang Nyangkut. pengharapan itu. Apalagi baru Itu tambah? tentang pengharapan itu.
Iya, terserah kau bilang tentang pengharapan. Yang Ya jadi iya. pertanyaanku, ngapain Tuhan kau, roh Tuhan kau di lubang hidung? Dalam hidung itu beda yang kau bahas itu. Yang dibilang Udah kita baca, tertulis di dalam lubang hidung. Ngapain? dibilang di situ selagi kita bernapas, selagi masih ada napas, Dan apa? Selagi ada selagi ada nafas, kabur ya. kan dibilang itu tentang pengharapan. Iya, suka kau bilang tentang pengharapan, Kau masih tentang hidup, pengharipin. kau Suka masih kau. punya Yang pengharapan saya kepada tanyakan, Tuhan. iya saya tanyakan Tuhanmu ngapain di dalam lubang hidung? Baru tambah. Kalau ditanya lagi, ngapain sih Paruk depan rumah mertuanya? Live. Ngapain Bang Naga di kolam berenang? Berenang. Ngapain itu istri di dapur memasak? Sekarang saya tanya, ngapain roh Tuhanmu di dalam lubang hidung? Kalau hidungnya pilek kan Itu kasihan kan Tuhan tentang kau. perumpamaan. Juga bisa langsung kau Tadi katakan pengharapan, seperti sekarang itu. perumpamaan. Ya iya. Ini buktinya Ini kau kan kan bisa tentang berdusta dalam segala hal. Ini masih di situ selagi kau masuk roh Allah ada dalam lubang hidung itu maksudnya apa? Di mana kamu itu masih hidup, masih mempunyai nafas, kau masih bisa menaruh harapan kepada Tuhan gitu loh. Saya nggak nanya maksudnya. Saya tanya ngapain Tuhan kau di dalam lubang hidung? Ay, kalau kau sudah mati, tidak bisa lagi kau berpengharapan sama Tuhan, gitu maksudnya itu. Enggak itu saya tanya, yang saya tanya ngapain dia di situ? Ngapain di situ? Kau kan nggak paham. Kasih sama Makanya kau nggak tahu. kasih sama Kau nggak tahu. sama Kak Esti kawannya katanya. Kata si Deking. Kasih sama itu Esti katanya. Kata Deking. Itu Esti monitor. Boru Naga. Assalamualaikum Monitor. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sebenarnya lagi malas, lagi mau rebah-rebahan. Tapi karena Bilang disuruh samamu. Deking tapi karena disuruh itu Bunda Hidayah disuruh Umaya disuruhnya aku naik laku dan dapat uang jajan juga, alhamdulillah. Ya udah kan, paksa lah ya kan, naik lah udah dapat uang jajan ya kan. Aku mau tanya dulu ketawa sama itu. kalian. Apa itu? Itu kalau bahasa Indonesianya Bismillah itu apa coba? Dengan menyebut nama, itu lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kata Bismillah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salahkah orang Kristen berkatakan Bismillah? Itu sebenarnya udah Islam kalau kau udah ngomong gitu. Kan dengan menyebut Buktinya nama kalau Allah. dengar dulu ya. Buktinya aku mendengar kalau di Arab itu berkata Bismillah, orang Kristen pun mengucapkan Bismillah. Berarti itu bukan apa? Kristen mana? Ngarang aja tuh. Kristen mana? Terus yang di Kalau Arab banyak loh. memang Tiur, banyak memang Tiur orang mengucapkan Bismillah karena dia tidak tahu artinya, yang bukan Islam ya. Tapi kalau dia tahu artinya berarti dia udah Islam. Karena Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Berarti bukan menyebut nama Yesus. Berarti apa? Bagi kami itu apa coba? Shalom, ya kan? Apa? Apa arti salam? Bukan Apa arti shalom. salam? Tuhan memberkati. Apa arti salam? Kalau ini apa? Kalau bagi orang Kristen itu namanya Tuhan memberkati itu. Enggak, Di tanya mana ini arti kok. salam? Salam itu bahasa apa? Salam. Salam bahasa apa? Assalamualaikum itu. Salam itu Bahasa assalamualaikum. apa itu? Salam itu bahasa apa? Salam itu namanya itu kalau di Arab itu assalamualaikum. Gitu. Iya, salam Tadi itu kau bilang bahasa apa? Bismillah, mana yang betul? Nah, maksudnya kan kalau orang potong Salon ayam itu bahasa apa salon? harus mengucapkan apa coba? Nggak tahu nih. Bismillah kan. Jadi kasih tahu ya Tiur biar pintar kau ya. Orang Tiur. Kristen tuh bisa gitu, Iya potongnya biar kau kasih tahu Tiur.
Salom itu bukan bahasa kalian. Itu bahasa Ibrani yang artinya sejahtera. Bahasa Indonesia yang kalian pakai. Kalian kan bahasa Arab. Iya, Salom itu bukan tinggal bahasa di Indonesia, Indonesia, kamu memakai bahasa Tiur. Arab. Salom itu bukan bahasa Indonesia, Tiur. Salom itu bahasa Ibrani. Hah? Ya udah, itu kan cuma nama-nama daerah aja gitu. Kok nama-nama daerah? Daerah apa tuh? Kok nama-nama daerah laginya? Mungkin Iya kan? bahasa kalian salon kali, bahasa kalian salon kali. Salom itu kan bahasa Salom Yunani itu. kau bilang kan. Malam-malam. Salam Ibrani, Yunani, memang tukian Ibrani, kau. ya. Udah aku bilang dari tadi Ibrani, Yunani pula kau bilang. Iya, dengar Memang dulu tukian aku. kau. Makanya sama itu dengan namanya Shalom. Cuma Shalom pengucapan itu bahasa aja. Ibrani, Tiur. Bahasanya aja Bukan yang bahasa sedikit beda. Indonesia. Justru apa? Indonesianya Salam sejahtera. Ya udah sejahtera Dah. itu bersamanya itu. Badua samanya. Kau saja yang nggak menerimanya. Kayak orang mau potong ayam itu. Kau yang nggak nerima. Tetap Bismillah. Kau yang nggak nerima. Padahal Bismillah sama Assalamualaikum itu beda. apa tadi kau bilang Bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Cuma itu aja. Kalau kita itu Bismillahirrahmanirrahim dengan Nah, menyebut itu. nama Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. kalau kita itu salah kau mengucapkan itu maksudnya itu apa? Lah. Tuhan memberkati kau. Kok salah pula? Kok jadi kau lebih tahu bahasa kami? Kok salah pula katanya? Itu kan bahasa Kok jadi kau lebih tahu, Balua? aku tahu ya aku. Kok jadi kau lebih tahu? Kau nggak takut? Kecuali kalau aku bilang belajar assalam. dulu bahasa Diam Arab. dulu kau, diam kalau. Nilaiku juga Diam bagus dulu kau, ya. diam. Jangan gitu, Makanya kau. kau dengerin, diam dulu. Diam Nah. kau nih. Kecuali kau tanya assalamualaikum. Kalau assalamualaikum semoga keselamatan terlimpah padamu. Warahmatullah artinya rahmat. Wabarakatuh artinya berkah. Jadi kalau dibilang assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh, salam sejahtera, semoga kan diam itu dulu bisa. kau. Diam dulu kau biar ku jawab. Kalau kau bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Kalau bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kau pula yang lebih tahu dari awak. Salam aja pun kau bilang tadi Yunani. Percuma aku di negeri seberang aku bertahun-tahun. Kau di negeri sebelah, kau di Batang, kau di Batu Haji, kau simpang Tobing. Balik cerita kau. Dokter, Aku di negeri seberang aku sekian tahun loh. Kalian aku tuh Dokter. belajar aku. dokter, Mempersamakan dengan apa ya itu loh. Jadi dokter. kalau Sebentar lah, orang berkata, sebentar, Tiur, sebentar, Tiur. Sebentar, Tiur. Dokter, halo dokter. dokter. Sekali lagi saya panggil, Anda tiap jawab saya turunkan. DRS. Dokter, DRS. As dulu. DRS, SRD, DRS, Udah, SRD. turunkanlah aja kita dulu berbicara. Dia nggak mau dengar itu. Turunkan aja, dia nggak mau menjawab. Kau pula kau aja ngoceh-ngoceh, orang ngomong kau ikut ngoceh. Giliran kau ngoceh kau suruh kami diam. Jadi kau yang berkuasa. Loh, Baru tambah kau kayak gini laki kau kemana baru tambah? kenapa rupanya? Kau bakar. Kok bisa pula kau live kayak gini kan? Live. Suamiku live-nya dia nonton live dia. Aduh, ya nggak selera lagi suamimu samamu. Jual tua ya, Bang. Beragas. Tobing. Jangan gitu Jual kau tua pakai dia kau di pikirnya Tobing. aku kejar-kejar kau. Separuhku. Udahlah kau botak macam Enggak heran aku ya kan. Tapi botak ganteng kan? kan? ah Jujur kau, walaupun botak ganteng dia kan? muka gaya tengkorak ini sok-sokan. Kecuali tadi kayak orang Korea. Macam orang darah pindahan. Tiur. Dengar dulu, Jadi dengar. kau pernah Aku jadi mau serius ini. ART di luar negeri? Hah? Aku bukan Pernah ART, kau jadi- kau jangan selepe. Aku di sana kerja kilang. Oh.
Selepek Oh, kali kerja kalian gitu. kalian Malas aku ya. RT jauh-jauh kan ke sana RT. Di Indonesia pun adanya RT. Gila tuh. Tadi kalian bilang apa tadi? Tuhan Yesus kalian disalibkan. Kalian bilang tadi kan. Yesus disalib. Terus Kalau kata disalibkan itu kan Hesti. Sana dulu abang kan kamu ganggu aja. Anakku ini sehot kali. Kalau yang masuk kata daripada disalibkan itu kan, jangan dulu bang. Oras le Sinaga le Faruk. Oke, agama apa? Silom. Assalamualaikum le Faruk. Tidak konsen aku. Waalaikumsalam. Oras le da. Muslim oleh. Olan na aneng makata itu le. Aneng na mana oras le. Assalamualaikum turun na. Olan aneng makata itu le Farukon do. Mana tuh bang? Mulai ate. Halo le, horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Lanjut guru tambah, lanjut. Sama Bang Faru atau sama itu? Lanjut. Sambil aku naikkan lain. pernah kau tobat Lam? Lam, Ya, kapan kau tobat? apa? Kapan kau tobat menguatkan anak orang? Kapan tobat? Aku. Kau bilang kapan bertobat? Kaunya kapan lagi kau kembali kepadanya? Kau itu kan anak domba yang hilang. Oke, sebentar. Karena domba. Iya, sebentar. Ya iya, betul kan anak domba yang hilang. Berarti morpaung ya? Morpaung? Ya udah kapan kau bertobat? Morpaung? Tuhan masih mengasihimu dan menyayangimu. Jika Morpaung? Ini si Bran nih, si Lowa ini. Bran? Oh, halo, ya, selamat malam. Agama apa? Oten. Oten, Kristen. Ini yang ngeyel, yang paling ngeyel. Apa Bang Faruk mau berdiskusi atau kuturunkan? Saya mau nanya Ya ke Pak silakan, Faruk. aturannya disampaikan. Kalau dia mau bertanya dan saling adu argumentasi, silakan on Ya, saya mau cam. nanya sama si Kalau nggak mau kalau nggak mau on cam dan belum mampu untuk on cam, silakan kita kaji temanya atau kamu bertanya setelah itu turun. Pilih yang mana, Ya. adik? Saya mau nanya sama si Faruk ya. Ya, habis itu turun Belum, adiknya. Ini banyak orang membahas-bahas tentang hal Allah Sang Pencipta. Sebetulnya kalau orang Kristen mengimani Allah Sang Pencipta itu ada di surga. Nah, Bro Faruk mengimani Allah. Dan juga Allah dikatakan Sang Pencipta. Pertanyaan saya, di manakah posisinya Allah ini? Di surga atau di luar surga? Sudah? Oke. Itu buktinya iman kalian itu hanya berdasarkan doktrin belaka. Aku sudah baca Bible sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah Allah Sang Pencipta menyatakan aku di surga, nggak ada. Ngarang aja kau. Mana ada kasih dalam Bible? Di mana Allah Sang Pencipta mengatakan dia di surga? Ya nggak ada. Ngarang aja kau. Kau yang sesat, kau yang longor, mau ikutin aku longor kayak kau. Kalau kau bertanya Allah di mana? Allah itu tak butuh tempat. Karena dia tak butuh tempat, tak perlu kau tanya dia di mana. Orang Allah tak butuh tempat. Allah tak butuh tempat. Allah tak butuh apapun. Allah tak butuh siapapun. Karena dia maha berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, dia tak butuh apapun. Ngapain kau tanya Allah di mana? Karena dia tidak butuh tempat, paham? Ngarang aja kapan pula
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta menyatakan dirinya di surga, ngarang aja. Aku tidak pernah baca Bible sampai selesai, nggak ada itu. Siti Julaiha Ginting, agama apa? Siti Julaiha Ginting. Halo. Islam, Muslim. Oh Muslim, tadi minta naik. Assalamualaikum, apa ada yang mau disampaikan itu? Sebelum saya turunkan? Nggak ada, cuma dengar aja Bang Faruk. Nih oke juga. Oke juga, udah ya. Assalamualaikum Namboru, saya turunkan ya. Iya. Waalaikumsalam. Untuk Bang Riko Waalaikumsalam. mau jualan, kita kasih jualan dulu waktu 1 menit. Silakan jualan. Ya, teman-teman sekalian, assalamualaikum semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Ya, yang sudah selesai lebarannya, sudah banyak makan apa itu, makan lemak-lemak, boleh dinetralkan dengan pempek sutra, tenggiri dengan kuahnya asam manis pedas. Silakan, harga 160.000 per paket, 40 biji belum ongkir. Jadi kalau cemilan yang lain nanti aja karena tidak ada bahan, orang tidak ke laut karena lagi libur. Itu ada stok kami ya pempeknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan mesennya melalui WhatsApp kami ada di bio ya. Terima kasih. Insya Allah amanah dan halal. Ya, silakan lanjut. Tapi Bang Riko nggak jual nggak jual oten tenggiri ya. Empek tenggiri, bukan oten tenggiri. Oh, gitu ya. Jangan salah dengar kalian ya. Tadi dia bilang empek tenggiri, bukan oten tenggiri. Oh, tapi otot tenggiri tadi. Kalau oten tenggiri dijual nggak laku. Nggak ada yang mau. Hidup di atas bumi aja nyemak-nyemain. Bikin sumpok bumi ini aja, bikin panas, bikin gerah. Gunanya nggak ada, fungsinya nggak ada, manfaatnya nggak ada. Dibikin jadi kawan percuma. Karena apa? Kalau kalian berkawan sama oten, jalanlah kalian di perjalanan. Dijegat orang lah kalian. Kalian dibal-bali, otennya berdoa. Dibal-bali orang kalian di jalan. Ada orang bal-bali kalian, 2 orang. Padahal kalian berdua di situ. Kawan kau oten, nggak dibela kawanmu kau. Dia cuma berdoa. Karena dia harus mengikuti Bibelnya. Matius 5 nomor 44. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi ketika kau ditengok oten dia niaya, dia nggak akan bela kau. Nggak akan berupaya dan melawan orang yang menganiaya kau. Dia cuma berdoa. Punya nggak berteman sama oten? Punya. Makanya nggak ada gunanya kalian berteman sama oten. Apalagi kalau dia berpegang kepada Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Bunya. Berkawanlah kalian sama oten. Lebih parahnya lagi kalau dia lapar. Yohanes 6 nomor 53. Jika kamu tidak makan daging manusia dan meminum darahnya, maka tidak ada hidup dalam dirimu. Bunyak kalian. Jika kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, nggak ngeri kalian. Nggak ngeri kalian berkawan sama oten, nggak ngeri. Darah manusia. Silap-silap dia dimakannya kalian, dimakan. Makanya aku bilang nggak ada untungnya, nggak ada guna. Sabar dulu kau baru tambah. Nggak ada gunanya oten itu di atas bumi ini nyemak-nyemain. Oten ini lah bikin harga beras mahal karena makannya paling banyak. Oten ini lah bikin harga cabai mahal karena makan pedas kurang pedas. Makanya kok Oten ini lah bikin harga KPR. Harga KPR itu mahal karena anak banyak kurang banyak. Gunanya nggak ada, nyusahinnya. Oke. Masih mau, Klen? Bekau sama oten, masih mau? Kalau aku tak mau. Brevir. Turun.
SMP negeri Kota Cane? SMP negeri? SMP negeri Kota Blang. SMP negeri? Turun kali Bang Naga. Laki di Plugo, wadah dari anak mau itu pian. Turun kan ya. Sadis nggak di teman-teman? Sadis nggak? Coba kalian pikir nih. Kau punya temen nih Oten. Jalan kalian berdua nih jalan kaki atau naik sepeda motor, kan? Dicegat kalian sama orang jahat, kan? Dibilang sama orang jahat ini, di sini kereta kau kata dia. Kalian ngelawan, kau pasti ngelawan kan? Wah 2 lawan 2 ini, belum tentu kalah aku nih. Kau lawan dia, dibal-bali kau sama 2 orang. Kau bingung loh, mana kawanku Oten ini? Kau tengok di belakang berdoa. Udah dibal-bali kau berdoa dia. Cobalah. Ada gunanya berkawan sama Oten? Tidak ada gunanya. Karena apa? Kalau dibantunya kau, berarti dia udah membantah bibelnya. Gak ada manfaatnya kan? Lebih parahnya lagi kesal kamu. Di mana itu kan? tertulis Kau bilang sama dia, membantah? tolong aku apa Oten? Tolong aku Oten, kan? Datang dia nolong kau, tapi nggak diayunkannya tangannya, dikasih dirinya dibel-beli juga. Guru bang, babak belur. Bunyak, kau tanya sama dia, kenapa kau nggak ngelawan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Matius 5 nomor 39. Apa isi Bibel mau Matius 5:39? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Apa nggak kau bilang gini sama dia? Nyesal kali aku berkawan sama kau. Nyesal kali udahlah berkawan sama Oten itu pelit. Siapa punya teman Oten? Coba lah. Tapping nih bahwa pelit nggak? Pelit. Jangankan hartanya, dakinya nggak terminta. Dakinya. Nanti diajak jalan, pura-pura dibilang dompetnya tinggal. Makan paling banyak, bayar nggak mau. Pelit. Gak usah cerita lah, ini baru Tindaun bilang betul kali. Sebentar baru tambah. Babang baru bilang kenyataan. Pengikut hantu. Oh. Kata-katanya nggak bos bahaya. Maaf. Betul baru tambah dibilang. Buktikan dirimu di atas. Kamu Oten. Ada nggak yang Oten dia yang di bawah sawermu? Nggak disawer sama sekali. Betul polit-polit. Kau tengok kami yang di atas. Itu Mana kenyataannya. Nggak ada disawer Aku, kamu. teman-teman, sudah 2 tahun aku, 2 tahun dengar Bang Naga. 2 tahun aku buka Komal. Oten yang naik kemari dia bermacam-macam, dari Edis lah, Bom lah, siapa lagi? RK belum pernah berani naik kemari. Nggak pernah disaweh. Baru tambah ini, udah dari tahun 73 naik ke Komalku. Jangankan apa gift yang 1000 koin, 1 mawar pun nggak terbang sama dia, 1 mawar. Pilih. Bukan mengakuin aku, kau Farok. Tahu aku kok nggak mengharap, ya kan? Tapi ya saudara kau tuh pakai akalnya sih, masa nggak mau mensupport dia gitu loh? Setidaknya Kita biar tidak teman boleh namanya memaksa. ditengok kan gitu. Itu namanya Kamu maksa kalau orang loh. memberi itu terbuka dari hatinya, bukan kau paksa-paksakan dia orang kasih kamu. Kau baca Matius 5 itu lagi. Di situ dikatakan berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Karena Nggak boleh kita nolak. tidak diajarkan pengemis-ngemis minta koin gitu loh. Kalau terbuka Nggak perlu kau hatinya dia akan mengemis. beri gitu. Gak perlu kau mengemis. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Itu Aku kata kan nggak Bibelmu. meminta. Kenapa kau minta lagi? Aku kan gak minta bro. Aku Ya kan? minta koin. Karena memang nggak bisa. Udah kau terimalah kenyataan. Terima kenyataan kalian tuh pelit-pelit. Berkat itu bermacam-macam, bukan hanya dari koin. Itu loh. Gini, apa tadi pembahasan? Udah lari-lari baru ini. Ini baru yang udah sebentar sebelum naik. Ini aku bilang ya, yang baru tambah. Ada pendeta bergoyang-goyang di top-top
saya membuat firman diminta Agib, kirimlah barang 3 mawar. Kau tengok nggak? Udah capek begoyang suami istri sampai keluar keringat. Kau tahu nggak, dari live dia 2 jam dia live cuma dapat 500, padahal penontonnya hampir 400 orang. Enggak dikasih. Ini saya ajak mah di gereja, saya mensiarkan firman Tuhan, capek dibaca Bible-nya sampai mulut dia. Bang Naga, Bang Naga, dengar Bang Naga. Oten itu kalau dia mau top up koin 100.000 aja, dia mau top up koin itu sampai berinding, dia itu berinding keringat dia. Bergetar tangannya tuh, bergetar. Keringat dingin dia, segini-segini keringatnya itu. Orang salah persepsi. Orang dia kan mau melayani itu enggak mengharapkan. Jangankan, dengar Itu loh, teman-teman ya. Oten ini jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja pelit-pelit. Pelit-pelit. Orang itu aja makan kalau boleh kenyang, nggak perlu enak. Mana mau orang itu? Meskipun banyak uangnya, dia maunya makan itu kenyang aja, nggak perlu enak. Kalau boleh, kulit kayu itu dimakan dia asal gratis. Kulit kayu, kalian pernah nggak? Kalau kalian pedagang, yang kalian hadapi Oten, kalian bilang ini kan, Bang, berapa bajunya Bang? Kita dagang ini kan, berapa bajunya? Masya Allah, drong, cair drong, Bang, shit rapi drong, cair drong. Contoh ini kalian jual baju kan, berapa bajunya Bang? Oten yang beli ini, 250.000 Bang katanya. 250.000 kalian bilang kan, tahu kalian berapa ditawarnya? Gak bisa 30.000 Bang. Itu fakta itu Bang Paro. Iya, Oten ini kalau nawar sakit hati kali. Oten kalau nawar sakit hati kali. Iya itu. Yang lebih parahnya lagi kan Paro, cabe lah Paro. Cabe. Bosti. Cabe. Bukan Diam hanya dulu orang Tiur. Kristen nih kayak Diam dulu gitu, agak. Bosti. Diam kau dulu Tiur. Semua Diam dulu kau namanya Tiur. mama-mama. Diam dulu kau. Kenapa giliran aku ngomong kau ikut ngomong Kristen Tiur? itu belanja. Diam dulu kau Tiur. Kenapa sih giliran aku Iya, ngomong aku kau ikut bilang ngomong? semua mama. Diam dulu kau Tiur. Kristen kamu, Diam Islam dulu kamu, Kotir. orang Hindu Diam kamu, Bang namanya Naga belanja bantu mute dulu Bang pasti Naga nawarnya bantu satu mute dulu. kali. Diam dulu Kotir. Nah, contohlah kayak cabe kan. Padahal cabe ini tahu pas dia jual murah kan. Berapa cabe sekilo? 15.000. Ini lagi murah 15.000. Nggak bisa 5.000. Ih memang. Nah, darah inang-inang gitu. Udahlah, kau jual aja aku beli. Kata inang-inang itulah. Kau jual aja aku beli. Udah, kau jual aku beli. 15.000 ke 5.000 kau bilang. Fakta itu Tiur, fakta Tiur. Namanya mama Ya, aku nggak mungkin begitu. teman-teman. Kalau Ya lu menawar Tiur, itu ya bertambah. Aku nggak mungkin menyampaikan yang tidak, karena itu yang kulihat di sekitarku dulu. Gak percaya kalian, jangankan baju ya, jangankan baju, gambar Tuhannya aja dijual, ditawar, Iya. ditawar. Gambar Tuhannya itu kan diteteng-teteng orang kan, ya kan? Dijual misalkan, berapa ini Bang? 320.000. Ih, nggak bisa 60.000 Bang. Jadi ini kisahku waktu kecil ini teman-teman. Itu waktu itu aku kalau nggak salah usia kelas 5 SD atau kelas 6 SD, ya kan? Jadi aku kan dulu jaga jualan mamaku. Mamaku dulu jualan bubur sama jualan mie goreng kan gitu. Jadi pedagang ini berhenti di depan kedekku yang beli namboru kan gitu. Gambar Tuhan mereka itu kan gitu. Dibilang sama namboru ini, itu berapa ini satu? Entah berapa lah dibilang abang itu kan, udah lupa lah aku kan. Entah mungkin 170.000 lah mungkin kan. 170.000, mahal kali. Gak bisa 60.000. Janganlah itu katanya. Udahlah 160.000 lah. Ih, mahal kali tuh. Udahlah 50.000 lah 50.000. 150.000 lah itu. Udahlah itu 50.000. Apa kata pedagang yang aku dengarkan? Ketawa aku tiba-tiba, tapi berpikir aku, apa kata pedagangnya? Ih, jangan gitu lah itu, gambar Tuhan ini loh. Gambar Tuhan. Jadi teringat aku. Dulu itu kan siapa itu? Pemain bola dulu teman-teman, maaf cakap. Pemain Brazil. Yang giginya kayak gini, agak gini gigi dia.
Ronaldo. Ya Ronaldo. Masaku dulu hebat kali Ronaldo itu. Aku juga ngefans dengan bukan Ronaldo. Ronaldo Bukan, satu, bukan Ronaldinho. Ronaldinho. aku Ronaldo. tahu. Bukan Ronaldo. Betul Ronaldo, bukan Ronaldinho. Aku tahu Ronaldinho yang hitam. Ini agak putih dia, Ronaldo dia, atau enggak, itu betul tuh Ronaldo namanya itu, ya kan? Dulu ada berita mengatakan kaos Ronaldo itu di Tekken harganya miliaran. Jadi aku berpikir, lebih mahal tanda tangan Ronaldo daripada gambar Tuhanku. Udah masalah. Ditawar pula lagi gambar Tuhanku. Banyak orang tawar-menawar bang. Dibilang apa gitu kan. Berapa ini Tok? 170.000. Mahal kali. Gak bisa 40.000. Jangan gitu dah Tok. Aku mikul dari jauh sana loh Tok. Udahlah 150.000 lah. Janganlah. Udahlah 45.000. Ini aja uangku katanya. Berdusta dia kan. Ingat pertama dibilang tinggal ininya uangku. Terakhir dibilang udah 50.000 lah. Gak sampai 2 detik tambah uangnya 5.000. Gak sampai 2 detik teman-teman. Tambah uangnya 5.000. Coba lah. Datanglah bang itu. Udahlah itu 150.000 lah katanya. Nggak ada lah udah 50.000 lah. Tinggal ini uangku katanya. Terakhir dibilang apa gitu mungkin. Mungkin karena udah putus asa dia kan bang. Pedagangnya udah putus asa berharap dia namborin dibeli. Apa dibilang dia? Jangan gitu lah itu. Gambar Tuhan ini loh. Mak ditawar gambar Tuhanku. Jadi teringat aku kemarin berita bilang tanda tangan Ronaldo di kaosnya itu harganya miliaran. Lebih mahal tanda tangan Ronaldo daripada gambar Tuhanku. Udah nggak betul dah bro. Dari situlah aku mulai berpikir gini teman-teman kan. SMP lah itu. Udah SMP tapi nggak jadi dibeli bang. Nggak jadi dibeli yang baru itu. Nggak jadi. Jadi SMP lah itu di kelas 1 atau kelas 2 itu. Aku udah mulai melakukan riset. Ini mungkin pemikiran liarku ya. Itu mungkin jalannya ya. Hingga akhirnya aku dapat hidayah mungkin ya. Risetku itu gini. Ku tengok gambar YS di rumahku, di rumah opungku, sama di rumah tanteku. Beda-beda mukanya. Ku tanya lah sama bapakku. Waktu itu kalau kelas 1 SMP kan. Pak, aku bilang. Apa katanya? Ku tengok gambar tuan kita ini di rumah kita, sama di rumah opung, sama di rumah tante. Beda-beda mukanya Pak. Yang mana Tuhan kita sebenarnya Pak? Terdiam Bapak. Polos sekali aku nanyanya. Namanya anak-anak kan. Kok tanya pula itu? Enggak Pak aku bilang. Di rumah opung agak hitam kulitnya. Ya namanya lah Di mana lukisan. bapak gua? Beda-beda lah waktu itu. Iya kan Bro, dulu beda-beda baru kan tambah baru nanti baru kau ngomong. Bentar, itu selesai kan nanti kau kasih ngomong. Tapi Kau dulu. teman-teman itu berlalu begitu saja gitu loh. Pemikiran tiba-tiba dari seorang anak, tapi pemikiran itu berangkat dari kejadian yang ku tengok di depan rumahku. Ya kayak di depan daganganku. Drong cair dong. Drong silam dong. Jadi pemikiran itu hadir dari yang ku tengok di depan mataku. Jadi sekarang teman-teman, kalau aku memflashback lagi ke belakang kisahku kan, ternyata memang benar. Ketika Allah itu telah tetapkan hidayah atasmu, Dia berikan kepadamu itu tanda. Rupanya pengalaman-pengalamanku dulu itu, pemikiran-pemikiranku dulu itu adalah tanda. Kelak di usia 27 tahun, aku akan mendapatkan hidayah iman dan Islam. Begitu rupanya gitu loh. Jadi aku dulu teman-teman, ya, mamaku dulu jualan sarapan. Sekalian jualan sarapan, sekalian jualan makan siang sampai makan maghrib. Jadi dulu aku jualan bubur, lapet sama mie. Itu dijual mama aku jadi sarapan pagi. Kalau nggak laku, disuruh aku menjaga sampai siang. Ya kan, dari siang sampai malam. Kalian tahu mie balap? Mie balap. Nah, mie balap itu karena udah kejemur dari sama matahari, balik keras lagi mie balap.
balik keras lagi. Dari keras dimasak lembek, kena matahari keras lagi dia balik. Ini kecil malam itu. Jadi ada banyak kejadian yang ku tengok. Nah, transaksi Namboru itu terjadi di kedaiku. Jadi aku di samping ini teman-teman. Dulu kan kursi jualanku kan kursi panjang. Orang itu duduk kursi itu. Aku di samping itu duduk aku kayak gini kan. Sambil mengipas-ngipas baju lah, aku buka baju. Aku namanya anak-anak kan kelas 5 SD gak jualan kan. Aku dengar-dengar kayak gitu tiba-tiba. Aku waktu itu nggak ketawa. Tersentak aku gitu loh. Ketika dibilang abang itu, ih jangan gitu lah Namboru. Gambar Tuhan ini loh. Tiba-tiba aku pikir, kok aneh aku dengarnya. Kok aneh dengarnya ini. Iya juga ya. Itu kan gambar Tuhan. Kok ngeri kali Namboru nawarnya sampai 40.000. Akhirnya ketika aku Islam, aku tahu adab tentang Quran. Nah, luar biasa aku Islam. Al-Quran itu nggak boleh ditawar kan. Berapa dijual Qurannya? 200.000, kita bayar 200.000. 1.000 rupiah pun nggak boleh ada penawaran kan. Itu adab kita terhadap Quran, memuliakan Quran itu tadi. Ya kan, tapi aku nggak tahu ya kalau beli Bible boleh ditawar nggak tahu aku. Tapi beli gambar itu boleh ditawar teman-teman. Bukan milih di mie Kalau apa mie Bible kecil tuh mie. ditawar-tawar nih, dikasih harga, dipatok harga sekian udah bayar gitu. Kalau Bible ditawar nggak itu? Nggak ada ditawar-tawar Bible, dikasih Iya harga. karena aku nggak pernah beli Bible. Iya karena aku nggak pernah beli Bible. Ya waktu dulu nggak pernah beli Bible. Dan mama aku pun juga nggak pernah beli Bible. Kami dulu punya 5 saudara. Ya, jadi kelima-lima memang kalau Kristen ini masing-masing anak itu punya Bible. Entahlah Kristen lainnya. Kalau kami anak mamaku, kami masing-masing punya Bible masing-masing. Aku punya Bible dulu pemberian dari tulangku. Bible itu terbitan tahun 86. Nah, itu Bible dihadiahi sama aku di tahun 86. Aku kelahiran tahun 85. Mungkin ketika dia dapat kabar tentang kelahiranku, dihadiahinya aku Bible. Di mana Bible itu dikasihkannya ke opungku, dari opungku dikasihkan ke mamaku. Ketika aku dapat dibaca, di situ tertulis nama tulangku. Tulangku yang memberikan Bible itu. Ketika aku sudah bisa baca, diserahkanlah Bible itu sama aku. Dan sampai detik ini, Bible itu masih ada di rumah bapakku. Dan Bible itulah yang ku baca dulu. Ya, ketika aku dulu mempelajari Bible. Oke, tapi yang ku ceritakan tadi itu baru tambah. Gambar Tuhan Yesus, kalau dijual ditawarkan belinya kan. Iyalah, Baru tambah. namanya pun itu kan hanyalah seni. Tawarkan. Kita itu kan bukan berarti. Ini loh. Aku lain. Kalau aku lain ini. Kalau aku kan, kami waktu itu dulu nggak ada kami dibeliin Bible, dikasih Bible oleh mama kami, bapak kami nggak ada. Kayak memang udah tanda juga bahwa mama kami itu bakal masuk Islam. Nggak ada kami dikasih Bible. Jadi aku punya Bible, aku beli sendiri karena pada saat itu aku lagi belajar tentang kekristenan. Aku beli sendiri, aku tawar itu loh, aku tawar 100 berapa itu ya. Kutawar itu, jadi 70 lah waktu itu kutawar. Mau orangnya. Ngeri kali ya tawarannya ya. 100 lebih kutawar waktu itu 70.000. Nah jadilah aku punya Bible. Nah Bibleku itu sekarang kuwariskan sama keponaanku. Gitu. Cuman itu udah dikasih harga yang sewajarnya. Lo nggak ada oten di bawah Bang Naga? Atau kalian lebih senang dengar cerita masa laluku ya? Ini Apanya tadi yang apa? Tadi kau bahasa ada tadi di bawah itu bangga pula dikatakan domba katanya tadi. Siapa ibu itu ya? Tengok kan cerita lagi Bang Neo. Penonton lebih enak senang cerita tengok berani oten dulu. Makanya aku nggak buka dia. Tamu pun nggak kuliah lihat. Nggak ada kuliah lihat tamu. Kenapa kita dikatakan Jadi, diibaratkan seperti domba coba? Dengar dulu itu bertambah dia. Dengarlah aku. Bertambah diam dulu itu bertambah. Ini ceritaku ya. Aku dulu
ini entahlah ya Kristen sekarang masih begitu nggak HKBP ya. Kalau kami HKBP, aku di kelas 2 SMA, aku didaftarkan Marguru Malua. Marguru Malua itu kami belajar tentang Kristen selama 6 bulan. Seminggunya itu kayaknya 2 kali dan 3 kali atau berapa kali aku udah lupa teman-teman. Waktu itu kelas 2 SMA. Selama 6 bulan kami belajar. Jadi ketika itu pendetaku tuh menyampaikan dakwah Drong cair dong. Syukran Bang Ji, barakallahu fikum. Ya. Ketika itu pendetaku tuh menceritakan tentang penyaliban, ya. Di penyaliban yang tertulis di dalam kitab Petrus kalau Bang Faru nggak salah kan gitu. Diceritakannya lah begini. Tapi pertanyaanku ini teman-teman spontan. Spontan bukan karena aku belajar, enggak. Karena memang niat aku tuh mencagili. Apa mencagili? Ngerjain pendeta aku biar pusing. Tanya lah Pak Pendeta aku kan. Pak Pendeta aku bilang. Iya. Yang menuliskan kitab Pak Petrus ini siapa Pak Pendeta? Petrus katanya. Petrus ini sahabat. Apakah Petrus ini adalah muridnya Yesus itu Pak Pendeta? Iya. Oke. Pada waktu kejadian itu Pak Pendeta. Petrusnya di mana? Di situ. Dia di mana Pak Pendeta? Ayatnya mengatakan bahwasanya Petrus ada di tempat kejadian. Gue bilang. Ada di situ. Tapi pertama aku tanya gitu, di mana? Ketika kejadian itu Petrus di mana Pak Pendeta? Bukankah yang menuliskan kitab Petrus ini adalah Petrus? Gini dia teman-teman, tadi dia begini. Iya kata dia. Oke, kalau memang Petrus itu ada di tempat kejadian Pak Pendeta, di mana dituliskan Petrus menyatakan dia menyaksikan kejadian itu Pak Pendeta? Ada di situ. Pura-pura aku bilang kan gak ada Pak Pendeta. Di ayat mana Pak Pendeta? Nanti jangan-jangan Pak Pendeta, Petrus ini menuliskan sesuatu yang dia sendiri tidak melihat. Kau jaga mulut kau ya. Marah pendeta itu teman-teman. Marah sama kawanku udah ketawa-ketawa. Kawanku ini udah ketawa-ketawa. Dia tahu watakku gitu loh. Aku sering ngerjai guruku gitu. Sering ngerjai guruku, Masya Allah. Cair dong. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ku tanya sama pendetaku kan. Pulanglah aku sama temanku ini di jalan. Dia bilang, Ruk, kata dia, tapi teringatnya katanya, kok pandai pula kau nanya kayak gitu kan? Aku pun nggak tahu, gue bilang. Yang penting buat aku biar pusing pendeta kita. Tapi nggak spare pendetanya teman-teman. Ngadu dia sama mamaku. Ngadu dia sama mamaku. Dibilangnya aku bandel. Melawan sama pendeta. Besoknya dibel-bel ya aku. Dibel-bel aku pakai sapu lidi. Nangis lah aku. Besoknya aku pikir Marguru Malua. Diam aja lah aku. Dia menerangkan aku diam aja. Udah gini-gini pendetanya. Tapi pulang lah aku. Dibilang sama kawanku. Bro, kenapa kau gak nanya-nanya lagi? Diam lah kau. Aku bilang, kenapa? Ngadu pendeta sama mamaku. Aku bilang, jadi dibel-bel dia aku. Aku bilang, kok ketawa-tawa. Ketawa lah kawanku kan. Makanya kau. Ya kan gue kerjain. Ini kisah ketiga ini. Jadi waktu hari Hamamateon, ya kan, kami bilangnya hari Hamamateon, hari kematian Yesus. Cair dong, bagi dong. Apa buruk kamu? Jadi teman-teman, di gerejaku dulu itu ada drama penyaliban. Ya, entahlah sekarang masih ada nggak itu dilaksanakan, aku nggak tahu ya. Ada drama penyaliban. Jadi di mana tokohnya itu dari kami semua, anak-anak muda-mudi. Siapa yang jadi Yesus, kan gitu. Udah, siapa yang menjadi tentara Romawi, siapa yang jadi Pontius Pilatus, gitu loh. Temenku yang jadi Yesus, dia kan pikul salib ini dari luar gerbang gereja, kan sampai ke dalam halaman gereja tuh, salib itu dipikul. Kan cukup capek itu dia, udah. Sampailah dia disalib di halaman gereja itu, berdirilah dia di kayu salib itu, diikat kedua tangannya kan gitu. Jadi aku diri di depan dia, ku tengok dia gini kan, tiba-tiba mulutnya ngomong gini, kata kawan ini,
Ku dekatilah dia lagi kan. Apa John? Dekat lagi aku kan, paslah di bawah kakinya kan. Aku bilang, apa aku bilang? Air putih tungki kan. Oh aus dia, aku bilang aus dia, kasih air. Minum air lah dia di dalam, diminumkan di air kan. Kan dia nunggu tuh, disalibkan penyaliban itu tunggu selesai. Ya di jam 3 sore baru dia diturunkan kan gitu kan dramanya. Tiba-tiba aku berpikir teman-teman, duduklah aku di situ kan di lantai itu, berpikir aku gini, aku tadi diri di sana, kan gitu. Si John disalibkan di sini. Ketika dia minta air putih, aku aja nggak dengar apa dibilang dia. Yesus katanya disalibkan di atas bukit Golgota. Namanya bukit itu banyak angin di situ kencang. Sifat dari angin itu berembus mengangkat ke atas. Yang jelas seperti irama suara itu mengaung ke atas bukan ke bawah. Jadi cemana ceritanya murid bisa menuliskan kisah tentang penyaliban? Sedangkan yang jarak beberapa meter ini aja, si John di atas salib sana, kawanku ini di atas salib sana, nggak ku dengar dia ngomong. Ini ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Bagaimana para saksi itu bisa mendengarkan perkataan Yesus? Dia ngomong di kayu salib loh. Kawanku ini disalib bukan dalam kondisi kaki dan tangan dipaku, tapi terikat. Jelas rasa sakit lebih jauh sakit dirasakan Yesus. Yesus itu ngomongnya di atas kayu salib, bukan di warkop. Kalau di warkop mungkin bisa dengar. Dan artikulasi orang berbicara di warkop itu lebih jelas. Karena ketika ngomong dia dalam kondisi sehat dan juga nyaman. Ini orang ngomong di atas kayu salib dan dalam kondisi mau meninggal. Bagaimana saksi yang ada di bawah bisa mendengarkan apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Gimana ini? Ada yang gak beres ini. Itulah bahannya kenapa aku cagili kutanya sama pendetaku. Karena aku menyaksikan drama penyaliban. Di mana saksi yang kalian katakan itu tempatnya? Coba bikin reka adegannya. Ayo, ya pendeta-pendeta, bapak-bapak pendeta yang terhormat, bikin drama penyaliban. Kalau dalam kepolisian dikatakan olah apa? Reka ulang penyaliban. Bikin dulu. Di mana posisi Maria? Di mana posisi Petrus? Di mana posisi saksi yang katanya melihat penyaliban itu? Di mana? Coba orang yang ada di atas kayu salib itu direka ulang. Ya, pakukan tangannya, pakukan kakinya, suruh dia ngomong. Dengar nggak orang di bawah? Nggak dengar. Jadi kok bisa pula dia menuliskan persaksiannya dalam kitab? Jadi sering ku tanya-tanya gitulah sama teman-temanku kan, dibilang, udahlah katanya. Kau jangan lagi kau tanya-tanya ke pendeta. Nanti dibal-bali lagi sama mamakmu. Katanya. Karena memang dulu mamaku garang teman-teman. Pemain smackdown dia, main hati. Hingga akhirnya udah berhenti di situ saja lah. Memang mengklaim diri, ngambil keputusan udah cukup imani saja lah. Kami saja dulu ketika guru malua atau belajar, sesi terakhir itu tak pernah ditanya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Pendetaku dulu marga Siagian, aku Sianipar. Kalau aja waktu itu pendetaku bilang, gimana? Ada yang mau bertanya? Oh bertanya aku. Cuman masalahnya nggak boleh tanya. Aku nanya aja kasus. Nggak gentle, ngadu-ngadu sama mama. Masa hanya karena itu diadunya aku sama mamaku? Enggak aja. Bukan aku merusak gereja. Bukan aku bikin ribut di gereja. Bukan aku balik-balikkan pintu gereja. Cuman bertanya aku. Memang pertanyaanku berat kali. Dibilang awak nakal, bandel ketika guru malua. Bandel dari mana? Aku dibal-bali mamaku bukannya dibilang kenapa kau nanya? Bukan itu dibal-balinya.
Di Bali dia bilang, kenapa kau ribut kau atau baru guruku, Pak? Kenapa ribut? Gak ada aku ribut, Mak. Kau ribut, kau buang. Hingga akhirnya aku berpikir, kok ribut pula orang aku nanya kok. Ya begitulah pengalamanku teman-teman. Oke. Banyak sebenarnya Enak ya. cerita lucunya. Ini apa? Minum dulu Babang Faruk. Ini permintaan naik banyak atau teman-teman di bawah typing atau kita mau naik debater, ini saya belum buka permintaan naik sama sekali. Typing di bawah atau mau dengar cerita Babang Faruk lagi habis